Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak solihah. Apa kabarnya anak-anak ibu pagi ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bersemangat dalam menjalani hari-hari dan juga dalam menjalani pembelajaran online ini. Nah, jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita bagian dari orang-orang yang menambah masalah ya Mbak ya. Semoga kita adalah bagian-bagian orang yang termasuk ke dalam bagian orang yang mencari solusi. Oke, kembali ke pelajaran. Hari ini kita belajar paket 5 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah apa itu esai? Esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek, ataupun politik. Nah, jadi kalau kemarin kritik sastra itu hanya fokus kepada sastra, namun esai dia itu analisis terhadap suatu masalah, dan dia itu dalam berbagai bidang, tidak hanya bagian sastra, tapi bisa esai itu berupa esai tentang budaya, esai tentang iptek, teknologi, ataupun ilmu pengetahuan, ataupun tentang politik. Esai sudah populer sejak tahun 1500-an oleh seorang filsafat asal Prancis yang bernama Montaigne. Esai pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh B.H. Yassin. Sesudah itu esai sangat terkenal di Indonesia. Menulis esai sangat penting untuk melatih kemampuan dalam dunia kepenulisan, karena di dalam esai mengandung sebuah opini penulis yang disertai dengan teori ataupun data yang benar. Nah, jadi Mbak, menulis esai ini memang berdasarkan opini ataupun argumen-argumen kita. Namun dalam esai itu tidak hanya tidak hanya ada opini, namun juga didasarkan kepada teori-teori. Nah, kemudian menulis esai sekarang ini banyak dipakai untuk arena perlombaan dalam penulisan. Kemudian untuk memperoleh sebuah karya yang bernama esai butuh pemahaman yang mendalam mengenai bagian yang ditulis dalam esai, supaya tulisannya itu bisa dinikmati dan dibaca, dan tentunya akan lebih menarik karena alurnya sesuai dengan kaidah yang ada. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri-ciri esai. Yang pertama adalah berbentuk prosa. Nah, sebenarnya prosa ini maknanya luas, Mbak. Namun, ketika prosa ini kaitannya dengan fiksi, maka dia prosa fiksi yang dia itu sebuah karangan bebas. Namun ketika kaitannya dengan ilmiah, maka prosa itu adalah karangan bebas yang ditulis berdasarkan suatu gagasan atau pertanyaan dan didasarkan kepada kenyataan yang ada ataupun fakta. Kemudian ciri-ciri esai ini singkat dan dia itu dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam, maksimal 2 jam. Nah, jadi Mbak, esai itu tidak dibukukan, kecuali kalau dia dibukukan dalam kumpulan esai. Jadi esai itu tidak terlalu panjang seperti buku ataupun makalah. Nah, yang berikutnya mempunyai selanjutnya esai itu memiliki gaya pembeda. Pembedanya maksudnya beda di antara antara esai dengan artikel. Nah, kalau esai dia bersifat untuk menganalisis sesuatu berdasarkan pernyataan ataupun pertanyaan ataupun suatu masalah. Namun kalau artikel itu lebih merujuk kepada informasi. Dan berikutnya mempunyai nada pribadi ataupun bersifat personal. Nah, kalau esai itu ada opini dari si penulis dan didasarkan kepada teori. Nah, menggunakan sudut pandang pribadi ataupun bersifat subjektifnya tadi ya, kaitannya dengan nada pribadi ataupun sifat personal. Jadi ada sudut pandang, menurut sudut pandang ataupun opini si penulis itu begini gitu loh, dan sifatnya ya subjektif berarti dia menurut pandangan si penulisnya, si penulis esainya, seperti itu. Kemudian tidak hanya menilai karya tetapi juga menilai kehidupan sehari-hari, bahkan bisa menggunakan imajinasi si penulis esai. Begitu ya. Yang akan kita bahas adalah struktur esai. Nah, jadi struktur esai dan struktur kritik sastra itu sama, ada 3, yaitu pengantar ataupun pendahuluan. Yang kedua itu adalah pembahasan ataupun isi, dan yang ketiga itu adalah penutup ataupun simpulan.
Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengantar. Nah, pengantar umumnya berisi satu ataupun hingga 2 paragraf yang dia itu berisi tentang definisi masalah, pembatasan asumsi, istilah-istilah teknis yang digunakan oleh si penulis dan tujuan penulisannya ini untuk apa. Dan di dalam pengantar ini pula dapat menguraikan seksama sebuah dalil yang diungkapkan oleh si penulis. Yang berikutnya adalah pembahasan. Nah, apa yang ada dalam pembahasan? Jadi pembahasan itu sebenarnya adalah bagian pokok ataupun bagian utama dari sebuah esai. Jadi setelah ada perkenalan di bagian pendahuluan ataupun pengantar masalah. Nah, jadi di bagian pembahasan ataupun berisi bukti-bukti, dan bukti-buktinya tuh biasanya dalam bentuk logika ataupun penalaran ataupun alasan pribadi dari si penulis. Kemudian digabungkan dengan teori-teori yang memang mendukung. Kemudian dibandingkan secara empiris melalui penelitian. Kemudian dalam bagian pembahasan ataupun isi ini dimasukkan juga contoh-contoh ataupun teori-teori yang masuk akal dengan apa yang sudah disampaikan, pernyataan-pernyataan apa yang sudah disampaikan pernyataan tersebut dalam bagian pendahuluan. Jadi intinya apa bagian pembahasan ini? Bagian pembahasan ini adalah menjawab dari bagian-bagian yang ada di pengantar ataupun pendahuluan. Nah, yang ketiga adalah penutup. Nah, panjangnya penutup ataupun kesimpulan tergantung dari bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ungkapkan dalam bagian definisi masalah. Jadi, penutup ini sebenarnya adalah kalau di bagian pengantaran itu ada masalah, kemudian di bagian kedua itu pembahasan ataupun isi itu berisi teori-teori yang mendukung, tapi belum disimpulkan, cuman ini mendukung gitu loh, ini argumennya begini. Nah, sementara di bagian penutup ini adalah bagian jawaban. Jadi jawaban ini sebenarnya berkaitan dengan bukti yang sudah dibahas di bagian pembahasan. Jadi di sini lebih ditekankan kembali bahwasanya ini seperti ini gitu loh, Mbak. Nah, dan yang lebih baik lagi kalau ada penekanan terhadap argumentasi yang paling kuat pada bagian pembahasan. Nah, intinya ini bagian simpulan, bagian penutup ini. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis esai. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis esai ini, Mbak ya. Yang pertama itu yaitu esai deskriptif. Nah, dari namanya saja, deskriptif itu berarti menggambarkan ya. Jadi esai deskriptif ini tujuannya untuk menciptakan kesan tentang seseorang, tempat ataupun benda. Jadi menggambarkan kesannya itu digambarkan dengan kata-kata gitu. Jadi bentuk esai ini mencakup rincian nyata untuk membawa pembaca pada visualisasi dari sebuah objek ataupun subjek ya. Jadi sementara kalau esai ekspositori menjelaskan subjek kepada pembaca dan biasanya dilengkapi dengan penjelasan tentang proses ataupun membandingkan dua hal. Identifikasi hubungan sebab akibat, menjelaskan dengan contoh, mengklasifikasikan ataupun mendefinisikan, dan urutan penjelasannya sangat bervariasi. Jadi kalau esai ekspositori ini biasanya ya Mbak sering ada pada perlombaan. Nah, sementara ada esai deskriptif dan ekspositori, ada juga esai naratif. Nah, esai naratif menggambarkan suatu ide dengan cara bertutur. Kejadian diceritakan biasa disajikan dalam sesuai urutan waktu. Jadi menceritakan gitu loh Mbak esainya, menceritakan. Dan ini esai ini mendeskripsikan pikiran ataupun pendapat dengan cara berbicara, bertutur, dan disajikan secara kronologis. Dan yang berikutnya ada esai persuasif. Nah, kalau esai persuasif ini berusaha mengubah perilaku ataupun pemikiran pembaca ataupun memotivasi pembaca untuk turut serta dengan tindakan yang dikatakan oleh si penulis. Nah, esai ini
biasanya menyatakan sesuatu dengan tampak emosional. Jadi kelihatan ini, oh ini marah nih, dari esai ini kelihatan nih berapi-api nih, seperti itu. Yang berikutnya ada esai tajuk. Nah, esai jenis tajuk ini sangat familiar dijumpai di media cetak seperti surat kabar ataupun majalah. Kita mengenalnya pula dengan sebutan tajuk rencana. Nah, esai tajuk ini memiliki satu fungsi khusus, yakni menggambarkan pandangan dan sikap media terhadap suatu topik ataupun isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Nah, tajuk rencana ini dalam tajuk rencana ini disampaikan, ditulis, dan melalui media ini berharap para pembaca itu sama opininya dengan si penulis. Hampir mirip ya dengan persuasif ya. Biasanya sebuah tajuk rencana di surat kabar tidak perlu disertai dengan nama penulis. Nah, itu bedanya. Cuma ditulis aja gitu, Mbak. Nah, ada juga esai cukilan watak. Jenis yang satu ini memperbolehkan seorang penulis menjabarkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Jadi apa ya, seperti esai biografi gitu loh, mirip seperti itu. Dan kemudian mirip biografi tapi bukan gitu loh, Mbak, karena hanya mengambil bagian-bagian tertentu. Sementara kan kalau biografi itu menceritakan secara keseluruhan watak ataupun riwayat hidupnya. Kalau esai cukilan watak hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang ada pada pribadi orang tersebut, dan itu dibahas gitu loh. Oke, yang berikutnya ada esai kritik. Dan esai kritik ini merupakan esai yang dimana penulis memfokuskan dirinya pada pembahasan mengenai seni seperti lukisan, tarian, teater, dan kesusastraan. Esai kritik juga berisi tentang seni tradisional, pekerjaan seorang peniman, ataupun tentang karya seni kontemporer. Nah, untuk esai kritik yang memuat bahasan dan mengenai karya sastra umumnya disebut pula sebagai kritik sastra. Nah, yang kemarin kita bahas ya, Mbak ya, sebelumnya kritik sastra. Jadi kritik sastra itu masuk ke esai, Bu? Ya benar, karena dia termasuk ke dalam esai kritik. Kritik apa? Kritik sastra. Jadi kritik sastra itu adalah anakan dari esai kritik. Jadi esai kritik ini kan bisa aja mengkritik sebuah seni seperti lukisan. Seninya banyak ya, bisa seni lukisan, seni tarian, teater, dan bisa mengkritik juga kesusastraan. Nah, yang terakhir esai reflektif. Esai ini ditulis dengan formal dan gaya bahasa yang lebih serius. Dan dalam esai reflektif ini penulis mengungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati menggunakan topik penting yang berkaitan dengan hakikat manusia seperti kehidupan, kematian, politik, pendidikan, dan sebagainya. Nah, esai ini biasanya ditujukan kepada para cendekiawan ataupun orang-orang yang memang berilmu gitu. Berikut ini adalah contoh dari esai tentang sastra ya, sastra novel. Nah, sastra penyindir pemerintah. Novel adalah salah satu jenis sastra yang semua orang dapat membuatnya, asalkan ada ide dan cerita yang akan dibuatkan menjadi novel. Novel terkadang isinya diambil dari realitas kehidupan manusia sehari-hari. Novel merupakan suatu imajinasi dari penulisnya, kemudian dituangkan dalam kata-kata. Tidak jarang juga isi dari sastra novel itu berasal dari curahan hati si penulis. Contohnya seperti percintaan, pendidikan, bahkan ada juga novel yang bertema menyindir pemerintah. Salah satu novel penyindir pemerintah yaitu Nyanyi Sunyi dari Indragiri. Memang, tema novel seperti itu tidak banyak peminatnya. Tidak seperti novel percintaan yang lain. Akibatnya, novel seperti harus dikemas dengan baik agar banyak manusia yang membacanya. Tetapi zaman sekarang banyak penulis yang menerbitkan novel penyindir pemerintah karena para penulis ingin menceritakan dan menyuarakan suaranya kepada pemerintah lewat sastra seperti ini. Mereka ingin pemerintah mendengar apa yang mereka tulis tentang bencana akibat keserakan pemerintah yang pada akhirnya membuat masyarakat resah dan susah. Faktanya di Indonesia banyak desa-desa terpencil yang tidak tahu apa-apa yang di bawah garis kemiskinan, hanya bergantung pada alam. Tetapi alam yang mereka punya diambil begitu saja atas nama pemerintah.
Jika sastra novel ini terus dikembangkan dalam pembelajaran, akan membantu para calon penulis untuk menyuarakan isi hati mereka, agar pemerintah bisa membaca dan memikirkan semua tindakan yang mereka akan ambil. Nah, ini contoh dari esai ya Mbak ya, esai mengenai sastra gitu. Nah, demikian materi kita hari ini tentang esai ya Mbak ya. Sebenarnya kritik sastra nih, esai itu adalah satu kesatuan dalam pelajaran bab ini. Namun kenapa Ibu bedakan agar kalian paham tersendiri bedanya antara kritik sastra dan esai. Kritik sastra jauh lebih dalam pembahasannya, yaitu tentang menilai secara objektif antara kelebihan dan juga kekurangan dari sastra tersebut. Namun kalau esai dia menulis sebuah paparan, dan kritik sastra itu sendiri juga termasuk ke dalam bagian dari esai. Demikian anak-anak solihah, semoga bisa dipahami. Jazakumullah khair. Akhirul kalam, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.